Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep perancangan tapak yang saya buat. Yang di mana sebelum kita masuk di konsep perancangan, kita terlebih dahulu masuk di bagian pendahuluan. Nah, di mana di bagian pendahuluan ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang, Danau Perintis merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang berada di Bone Bolango yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan wisata berbasis wisata alam dan budaya lokal. Nah, adapun untuk tujuannya yaitu mengoptimalkan potensi lahan di samping atau di sekitar Danau Perintis dan mendukung kegiatan relaksasi, edukasi, dan ekonomi lokal yang berada di kawasan Bone Bolango. Nah, adapun untuk metode perancangan yaitu saya menggunakan metode perancangan yang digunakan bersifat deskriptif dan analisis dengan menyesuaikan kondisi tapak, potensi lingkungan, serta kebutuhan sosial ekonomi yang berada di kawasan atau di sekitaran Danau Perintis. Nah, selanjutnya untuk rumusan dan prinsip perancangan, yaitu untuk rumusan perancangan menyediakan fasilitas wisata alam yang nyaman, ramah lingkungan, serta menciptakan kawasan wisata yang mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan kegiatan masyarakat di sekitarnya. Nah, adapun untuk prinsip perancangan yaitu memiliki konsep kontekstual terhadap karakter tapak, alam, dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian analisis tapak. Nah, untuk analisis tapak ini seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu di situ terdapat kontur tanah, yang dimana untuk kontur tanah ini ketinggian berada di angka 50 meter dan untuk kontur yang paling rendah berada di angka 36. Dan untuk analisis analisis matahari atau pencahayaan. Untuk matahari terbit di bagian timur dan tenggelam di bagian barat. Untuk analisis udara, udara berada pada bagian timur menuju bagian barat. Dan untuk area kebisingan lebih dominan berada pada bagian timur, karena merupakan area yang dekat dengan area Danau Perintis. Dan untuk sirkulasi jalan tepat berada di bagian depan dan di bagian samping atau di bagian timur. Selanjutnya kita masuk di bagian analisis tapak atau bangunan dan bagaimana lokasi di sekitaran tapak. Dan untuk analisis ini, untuk bagian depan, lokasi ini tepat berada di bagian Danau Perintis. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian analisis tapak. Nah, pada analisis tapak ini, area di sekitar tapak itu yang di bagian kanan merupakan area hutan-hutan atau masih banyak sekali area pepohonan, dan bagian belakang juga sama. Dan untuk bagian area kiri merupakan area gedung lama yang sudah tidak terpakai, dan area depan merupakan tepat di area Danau Perintis, depan Danau Perintis. Dan selanjutnya kita masuk di analisis pengguna. Nah, untuk analisis pengguna pada gambar terdapat pembagian zoning, yang dimana untuk yang berwarna merah merupakan area privat, dan area privat berupa ada area cottage. Area cottage berada di 2 titik, yaitu di area belakang dan di area depan tapak. Dan untuk yang berwarna biru merupakan area publik, yaitu ada area toilet, kolam renang, area parkir 1, dan area parkir 2. Dan untuk yang berwarna kuning merupakan area service, yang dimana ada bagian depan ada area pos jaga dan area lobi, ada area kafe, yaitu ada area resto dan area pos jaga untuk bagian parkir yang bagian belakang. Dan selanjutnya kita masuk di bagian konsep tata masa bangunan. Nah, jadi untuk konsep tata masa bangunan ini, untuk besaran
besaran ruang yaitu untuk area pos jaga yang berada di luasan 25 meter persegi dan area kafe di 80 meter persegi, area lobi di luasan 70 meter persegi, dan untuk di area toilet 25 meter persegi, dan jalan utama yaitu memiliki luasan 7 meter, yang di mana hanya dapat dilalui oleh satu mobil saja. Dan untuk area cottage. Nah, untuk area cottage ini terdiri dari 3 tipe, yaitu yang tipe pertama dengan luasan 25 meter persegi, dan untuk tipe kedua dengan luasan 30 meter persegi, dan tipe 3 dengan luasan 40 meter persegi. Nah, untuk di bagian bawah terdapat area resto dengan luasan 177 meter persegi, dan untuk bagian bawah ada area kolam renang dengan luasan 340 meter persegi. Dan untuk area parkir berada di luasan 400 meter persegi dan dikhususkan untuk parkir motor dan parkir mobil saja. Selanjutnya kita masuk di bagian konsep perancangan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat untuk, gambaran bangunan yang berada di area-area yang saya tunjuk tadi, itu ada pos jaga, ada area cottage, ada area resto, area kolam renang, area parkir, area toilet, dan area lobi, dan yang terakhir ada area kafe. Selanjutnya kita masuk di bagian, dan ini untuk, bagian site yang saya potong, yaitu ada potongan AA dan bagian potongan BB. Nah, di sini untuk bagian potongannya teman-teman dapat lihat, dan untuk yang di bagian kanan merupakan area yang saya potong, dan yang di area kiri merupakan bagian tampak. Nah, untuk bagian tampak barat di sini terdapat, area cottage dan area resto dan toilet dan pos jaga. Untuk area selatan di sini terdapat bagian cottage dan pepohonan, dan untuk area timur di sini terdapat, cottage bagian depan dan, area toilet dan area lobi. Dan untuk bagian utara terdapat pepohonan karena di bagian depan site merupakan area pepohonan yang masih sangat rindang. Dan di sebelahnya terdapat are merupakan potongan, yang di mana seperti yang kita lihat di bagian ini, nah saya memotong bagian depan dan bagian samping dan dapat melihat area cottage, parkir, dan untuk yang potongan AA ada area kafe, lobi, dan resto. Dan untuk yang terakhir ada rencana sirkulasi jalan. Nah, untuk sirkulasi jalan saya hanya menggunakan 2 tipe jalan, yaitu di mana di sini ada jalan utama dan jalan pedestrian untuk di area cottage, dan jalan utama untuk area yang dapat dilalui oleh mobil ataupun motor. Nah, yang terakhir ada perspektif, di mana bagian perspektif ini kurang lebih untuk bangunan dan peletakan seperti ini, dan untuk, luasannya sendiri hanya diperkirakan saja, tidak sepenuhnya di dalam satu site itu full, hanya memenuhi luasan-luasan yang telah ditentukan tadi. Nah, kemudian ada tambahan sedikit untuk bagian peletakan bangunan tadi. Nah, teman-teman dapat melihat untuk, kondisi tapak merupakan, area yang berkontur. Jadi untuk peletakan bangunan, saya menyesuaikan dengan eee, kondisi kontur yang ada di tapak tersebut. Nah, contohnya seperti, yang terdapat di area resto ini. Nah, pada area resto ini tepat berada di area kontur yang bagian tinggi dan bagian rendah. Nah, jadi untuk, penyelesaian masalahnya saya menyesuaikan dengan area kontur, dan di mana untuk bagian kanan, eee, bangunan tetap berada di area tinggi, dan untuk bagian kiri saya menimbun bagian yang, cukup
cukup dangkal, jadi menyesuaikan dengan kondisi tapak yang berada di bagian paling tinggi. Jadi, itulah sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.